Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Ismiana, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 2 Tirto. Baiklah, untuk tertib acara diseminasi pada hari ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Tirto, yang ketiga acara inti diseminasi budaya positif, dan acara yang keempat adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada kesempatan ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Tirto kepada beliau Bapak Khairul Huda SPD MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf Bapak administrasi SMP Negeri 2 Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, yang terlebih khususnya untuk Ibu Ismiana yang pada hari ini berkesempatan untuk menyampaikan paparan hasil pemikiran, olah pikir, olah rasanya melalui kegiatan yang bernama diseminasi budaya positif. Ini satu langkah maju bagi kita semua ketika semua guru bergerak dan menggerakkan. Itu yang saya kemarin sempat dengar dari Bu Agus yang telah melakukan diseminasi untuk yang tahap pertama, dan hari ini tahap kedua Bu Ismiana, nanti tahap ketiga hari berikutnya Bu Istiharoh, dan tahap berikutnya hari berikutnya adalah Bu Yuli. Karena di SMP Negeri 2 Tirto ini alhamdulillah kita memiliki 4 calon guru penggerak yang bersama-sama untuk memajukan Indonesia melalui kegiatan program guru penggeraknya. Kalau kita menilai kegiatan ini, kita bisa melihat ada 3 kata kunci sebetulnya dalam kegiatan ini. 3 kata kunci itu, yang pertama adalah apa itu makna diseminasi. Kemudian yang kedua, kita harus tahu pula apa itu makna budaya. Dan yang ketiga, apa itu makna positif. Jadi 3 kata kunci itulah yang akan dibahas nanti oleh beliau, Ibu narasumber ya. Ibu narasumber Bu Nur Ismiana SPD. SPD kan dokter. Oh SPD. Nanti ambil S2 ya. Ya, jadi saya sangat senang hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru semua, juga ini guru-guru penggerak kita yang nampaknya dari hari ke hari berdasarkan pengamatan kami ini memiliki etos kerja yang sudah cukup baik. Ini tentu hasil dari gemblengan guru penggerak, calon guru penggerak program dari pemerintah, dan alhamdulillah SMP Negeri 2 Tirto selalu mendukung langkah yang ditempuh pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira kalau bicara tentang budaya positif ini, kita melihat banyak persoalan yang terjadi, yang ini bisa kita olah menjadi sebuah tata olah, tata komunikasi, tata kerja, sehingga nanti di dalam semua tata-tata itu akan menghasilkan sebuah kebiasaan yang membentuk sebuah budaya. Yang penting itu, yang perlu kita gaungkan saat ini adalah bagaimana membentuk budaya etos kerja. Kalau budaya-budaya yang sudah ada di lingkungan kita itu sudah cukup banyak. Ada budaya tegur salam sapa, ada budaya mencintai lingkungan bersih, sehat, ada budaya gemar membaca melalui kegiatan literasi yang kemarin, yang pembiasaan itu. Tapi nampaknya kita harus menggali lebih dalam lagi bagaimana kita bekerja dengan menggunakan tata cara yang lebih baik, di mana etos kerja itu sangat prinsip, sangat berpengaruh pada bagaimana memajukan pendidikan di SMP negeri kita. Karena tugas guru itu tidak sekedar ya mulang, tidak sekedar didik, tapi masih ada hal-hal lain yang di luar itu. Disinilah butuhnya kita itu ada semacam etos kerja. Kalau etos kerja itu sudah ditanamkan demikian, maka terjadi peningkatan kualitas yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah untuk Indonesia. Oleh karenanya saya minta pada Bu Ana selaku moderator, selaku narasumber penyaji, ya mudah-mudahan nanti bisa memberikan hal-hal yang baik yang bisa menjadi acuan bagi teman-teman kita untuk bersama-sama membangun sebuah kerja tim, membuat sebuah kolaborasi, sehingga nanti hal-hal yang terbarukan itu bisa diterima sebagai sesuatu yang membudaya. Oleh karenanya saya ucapkan selamat kepada Bu Ana dan teman-teman untuk melaksanakan diseminasi ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkahi kita semuanya. Saya kira itu sambutan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Khairul Huda SPD MSI yang sudah berkenan untuk memberikan sambutan dan juga memberikan semangat bagi Bu Ana pada khususnya, dan juga kepada Bapak Ibu guru pada umumnya untuk tetap selalu melanjutkan rasa bergerak dan menggerakkan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah diseminasi budaya positif oleh Ibu Nur Ismiana, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Nur Ismiana dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga dalam kesempatan ini saya bisa melaksanakan diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas untuk pemenuhan tugas CGP, calon guru penggerak angkatan 7 yang diselenggarakan oleh pemerintah. Baiklah, di acara diseminasi budaya positif kali ini, perkenalkan, nama saya Ibu Nur Ismiana, CGP angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Depok, Kabupaten Pekalongan. Baik, untuk persingkat waktu akan saya jabarkan apa itu budaya positif. Sebelum kita membahas apa itu budaya positif, kita harus merunut kembali akar dari budaya positif tersebut. Bahwa budaya positif itu dimulai
Di sini peraturan kelas memang bersifat memaksa, harus. Terus peraturan kelas tersebut akhirnya lama-kelamaan menjadi habit, menjadi kebiasaan, terus berubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas tersebut tumbuh dalam lingkungan yang positif, terus nanti menjadi budaya yang positif. Baik, akan kita bahas satu persatu. Sebelum membahas peraturan kelas, akan kita bahas dulu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat, baik itu kodrat alam ataupun kodrat zaman yang ada pada anak-anak, agar kelak mereka menjadi manusia maupun anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setelah tujuan pendidikan kita ketahui, kita akan berlanjut ke hakikat pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah sebagai usaha untuk menginternalisasikan, memasukkan, menerapkan budaya, nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga nanti anak itu menjadi manusia yang utuh jiwa dan rohaninya, sehat jasmani dan rohaninya. Tadi lingkungan positif yang mendukung nanti akan menjadi budaya positif. Budaya positif atau ekosistem positif. Jadi kalau di pelajaran saya, pelajaran IPA, yang namanya ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara lingkungan dengan makhluk hidup di sekitarnya. Demikian pula di sini, ekosistem positif, karena diibaratkan, diasumsikan sekolah itu adalah sebagai lingkungan, sebagai lahan untuk bercocok tanam, di mana kita, guru, sebagai pendidik, murid itu adalah sebagai aktor-aktor di dalam ekosistem tersebut. Jadi nanti ada hubungan timbal balik, take and give menjadi suatu ekosistem positif. Diibaratkan di situ bahwa kita ibaratnya itu adalah sebagai petani. Di situ siswa diibaratkan sebagai padi. Padi tersebut sudah mempunyai kodrat masing-masing. Intinya kalau di situ padi sudah mempunyai bibit, juga mempunyai bawaan, gen bawaan. Demikian pula murid-murid kita. Murid-murid kita sudah mempunyai kodrat alamnya sendiri-sendiri. Nah, itu nanti kita sebagai pendidik tinggal menuntun untuk murid-murid tersebut berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Nanti yang akan kita pelajari dijabarkan dalam budaya positif. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Terus materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Akan kita jabarkan satu persatu. Jadi kemarin itu sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya sesama rekan kita, yaitu Ibu Dwi Agus Indarti, bahwa ketika kita menyuruh siswa mampu atau siswa mau mengerjakan, itu ternyata bukan dari kita, bukan dari kita sebagai yang menyuruh atau memintanya dengan cara misalkan menghibah-hibah, mengancam dan sebagainya. Jadi siswa itu mau melakukan apa yang kita minta itu karena kontrol dari dalam dirinya sendiri. Nah, kontrol dari dalam dirinya sendiri nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang menyebabkan siswa akhirnya mau melakukan apa yang kita minta itu karena ada motivasi di dalam diri murid kita sendiri. Next. Jadi perubahan paradigma tadi yang seolah-olah itu kita bisa mengontrol siswa, menyuruh siswa agar tertib sesuai dengan kita, mau melakukan apa yang kita mau. Nah, itu sebenarnya merupakan hanya teori
ilusi. Jadi hanya ilusi. Yang pertama, bahwa teori ilusi tersebut bahwa kita atau guru sebagai pendidik itu mampu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik itu akan membuat orang yang merasa bersalah akan menguatkan karakter, dapat menguatkan karakter. Ilusi yang ketiga, bahwa dengan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya penguatan positif itu misalkan kita memberi penghargaan, kita membuat melakukan pujian, itu seperti itu. Itu selama ini kita menilainya itu efektif dan bermanfaat. Nanti kita bahas berikutnya. Yang keempat, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik itu sebagai orang dewasa itu menurut kita itu kita berhak memaksa. Pun mungkin di rumah juga seperti itu ya. Kita orang tua itu selalu memaksakan kehendak anak. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, seperti itu. Bahwa itu ternyata tidak dibenarkan. Nah, kita harus mengubah paradigma atau perubahan pikiran dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Ketika stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama seperti kita. Jadi semua orang itu harus sama seperti kita, harus bodoh ya, sama-sama. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain bahwa pikiran atau mindset orang itu berbeda-beda dengan kita. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan jika itu di stimulus respon. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, bahwa segala perbuatan itu ada tujuannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol hanya kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kalau di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan, ada saatnya rujukan gagal, ada juga saatnya rujukan bisa. Ya, di teori kontrol kolaborasi. Untuk di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau tidak menang ya kalah. Tetapi di teori kontrol kita berpikir 50-50% sama menang. Nah, sekarang kita lanjut ke disiplin positif. Disiplin positif seperti yang tadi saya kemukakan, bahwa seolah-olah anak itu mampu atau mau melakukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Sebenarnya itu motivasinya dari dalam diri siswa sendiri, dari dalam murid sendiri. Motivasi siswa tersebut mau melakukan apa yang kita inginkan itu satu, menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Contoh misalnya, telat, kalau terlambat itu disuruh lari lapangan 10 kali. Nah itu kan nanti capek, tidak nyaman, tidak teringat dan sebagainya. Maka ketika siswa tidak terlambat itu sebenarnya dari motivasi dia sendiri. Terus yang kedua, untuk mendapatkan hadiah atau ujian dari orang lain atau atasan. Misalkan ada bagus selalu berangkat awal tepat waktu. Oh nanti saya atau Bu Agus itu berangkat tepat waktu selalu awal biar nanti ketika Hari Guru Nasional itu mendapat predikat the best teacher of the year itu. Terus yang ketiga, yang motivasi intrinsik itu adalah ingin menghargai diri sendiri, yang mereka atau yang kita percayai nilai-nilai kebajikan. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti belajar. Belajar di sini dimaksudkan untuk bisa belajar menggali potensi. Sebenarnya masing-masing murid itu punya potensi sendiri-sendiri. Masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Terus harus guru membantu menuntut untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Makna disiplin yang kedua itu adalah mengontrol diri. Bagaimana cara menguasai diri? Biar kalau misalkan tidak marah langsung meledak-ledak seperti itu. Terus misalkan disiplin mengontrol diri, tidak
insecure, tidak mudah putus asa. Terus disiplin yang ketiga itu adalah memiliki disiplin untuk selalu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai-nilai kebajikan universal itu di dalam pendidikan kita sudah dirumuskan dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Di situ sudah merupakan satu kesatuan yang utuh. Profil pelajar Pancasila diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tadi teori motivasi itu sudah saya singgung di awal ya. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri dengan keyakinan nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang lebih lanjut kita akan membahas apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya kita para guru, para pendidik di era sebelum ini, sebelum merdeka, itu kita memperlakukan apabila murid melakukan tindakan pelanggaran, kita akan memberikan hukuman atau konsekuensi. Ini ya, nanti kita akan bahas hukuman dan konsekuensi. Tetapi sekarang kita memasuki kurikulum merdeka, kita dianjurkan apabila murid melakukan pelanggaran, kita melakukannya dengan restitusi. Nah, selanjutnya di depan sudah terpaparkan apa itu hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan, terus membuat anak sakit, ya, bisa fisik, bisa sakit hati, karena hukumannya bisa dengan fisik, bisa dengan verbal, terus anak jadi menjadi disiplin, karena tadi dikatakan dengan verbal, berbentuk paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri menjadi buruk, sehingga dia akan berperilaku tidak baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan alias berbohong, terus marah, ya, apabila diperingatkan, memberikan hukuman, terus rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kamu melakukan seperti ini, harus melakukan seperti ini konsekuensinya. Membuat anak juga merasa tidak nyaman, tetapi jangka waktunya adalah jangka waktu yang pendek. Terus anak jadi menghargai disiplin, ada stimulus, ada tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsekuensi menjadi baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus anak akan kehilangan hak, tetapi hanya sementara. Nah, dari hukuman ke konsekuensi tadi, sekarang kita mengarah untuk yang lebih baik, yaitu restitusi. Nah, restitusi, anak melakukan pelanggaran, tapi di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, baik itu hubungan dengan guru, sesama murid, dan teman-teman lainnya. Bersifat tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, self-reminder, mengoreksi diri sendiri apa yang salah dengan diri kita. Ya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti dibahas lebih lanjut kebutuhan dasar manusia. Restitusi ini adalah cara yang paling baik untuk sementara ini. Semoga nanti bisa kedepannya lebih baik lagi. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, pada akhirnya nanti kembali ke dalam kelompoknya, ke dalam habitatnya,
itu nanti menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih unggul karena sudah belajar dari kesalahan dirinya. Lanjut, ini keyakinan kelas. Bahwa tadi sudah disinggung, keyakinan kelas berasal dari peraturan kelas. Memang peraturan kelas bersifat memaksa searah dilakukan atau ditentukan oleh guru. Walaupun peraturan kelas itu memaksa searah dibuat guru, tentunya itu guru sudah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya bahwa peraturan kelas harus ada atau harus mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal. Contoh peraturan kelas dan keyakinan kelas, peraturannya harus selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Dengan keyakinan kelas berarti berlatih tanggung jawab. Kamu meminjam berarti harus kembalikan. Peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Nah, di situ di keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai peraturan kelas. Di keyakinan kelasnya keselamatan, disiplin, dalam menghormati orang lain. Nah, ini di situ yang manakah yang merupakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di situ kami guru dan murid saling menyayangi. Nanti di situ di peraturan kelasnya harus menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Terus kami murid semangat belajar, itu kesepakatan kelas. Nah, sekarang menginjak kepada materi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kebutuhan yang paling mendasar, paling utama, survival, ya. Terus yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang, bahwa setiap kita tentu ingin dicintai dan disayangi. Yang ketiga kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat kebutuhan akan kesenangan, fun. Yang kelima kebutuhan akan kekuasaan atau power. Nah, pelanggaran atau tindakan yang tidak dibenarkan tadi itu dilakukan karena kelima kebutuhan dasar manusia ada yang tidak terpenuhi. Bisa kelima-limanya, bisa salah satu, bisa salah dua, dan seterusnya, ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, ini bertahan hidup di sini adalah untuk mempertahankan kesehatan, mempertahankan makanan, kebutuhan biologis lainnya. Jadi kalau di rumah mungkin pola asuh bapak ibu di rumah berbeda-beda. Jadi ada yang kalau masak untuk makan itu harus disuapi, tetapi ada bapak ibu yang berprinsip atau cara hidupnya biarkan anak merasa lapar dulu, karena dia tahu rasanya lapar itu bagaimana rasanya tidak enak, tidak nyaman lambungnya itu bagaimana, sehingga nanti akhirnya dia mau minta makan gitu. Tapi kalau harus disuapi berarti dia tidak ada kebutuhan survival untuk bertahan. Terus yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan untuk diterima, bahwa ini merupakan kebutuhan psikologis, hubungan, koneksi sosial, bahwa dia memerlukan, manusia itu memerlukan kasih sayang dan diterima. Terus yang ketiga penguasaan atau power. Kebutuhan ini berupa kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi kalau ada murid kita ini melakukan atau mencapai sesuatu yang baik misalkan, jangan segan-segan untuk memberikan kebutuhan tentang power ini. Ya, jadi penghargaan nanti berbeda dengan ujian. Terus yang ketiga kebebasan. Nah,
Ini kebutuhan akan pilihan. Murid silakan diminta untuk bebas memilih, kalau kita melakukan pembelajaran bebas memilih tugas-tugas yang akan dikerjakan. Jadi diusahakan nanti kalau memberi tugas-tugas atau pembelajaran itu tidak seragam, bergantung pada pilihan murid gitu. Jadi diberi kebebasan memilih apa. Terus kebutuhan yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi biarkan mereka dalam belajar itu merasa senang, merasa bahagia. Tidak harus mutlak, tidak harus istilahnya pakem, harus menghadap ke depan semua, harus hening kelasnya, harus ini, harus itu yang model-model pakem. Jadi sekarang murid diusahakan kalau belajar di kelas pembelajaran harus bahagia. Nah, sekarang menginjak ke dunia berkualitas. Jadi dunia berkualitas itu gambar-gambarnya masing-masing pada jenjang tertentu. Dunia berkualitas menurut mereka beda-beda. Ada SD seperti itu. Jadi dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita menyimpan gambaran representatif dari semua yang kita inginkan. Nah itu, jadi di situ ke dunia berkualitas itu satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda, unik. Kebahagiaan orang lain belum tentu kebahagiaan kita juga. Ya, jadi kalau misalkan ada orang-orang yang di medsos itu mempost sesuatu, jangan beranggapan seperti itu saja kok diposting, seperti ini saja kok diposting, karena kebahagiaan satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Kalau bahasa kerennya sekarang itu adalah untuk emak-emak itu karena mungkin sudah di rumah, sudah ini dan lain sebagainya, mereka bersama-sama melakukan me time. Karena memang dunia berkualitas emak-emak itu seperti itu. Dan mohon bapak-bapak itu memakluminya ya, karena sudah di rumah mungkin sudah takut boring gitu ya. Nah, itu dunia berkualitas. Demikian pula murid-murid kita. Nah, mereka memerlukan dunia berkualitas. Maka saya sangat setuju jika Bapak Ibu guru itu melakukan pembelajaran keluar kelas. Hayo ya, tidak hanya di dalam kelas. Ke laboratorium, hayo. Ada guru seni budaya menyanyi, hayo ya. Saya sangat senang sekali. Terus ada guru tari ngajari nari, itu saya sangat senang sekali karena dunia murid juga memerlukan dunia berkualitas. Nah sekarang lanjut ke 5 posisi kontrol. Ya, di situ ada gambar-gambar atau foto-foto saya sajikan di depan. Itu ketika saya melakukan restitusi dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada penghukum. Jadi menghukum dengan suara keras. Kalau kamu seperti ini harus seperti itu, seperti ini harus seperti itu. Nah, seperti tadi hukuman dan konsekuensi. Terus yang kedua, posisi kontrol yang kedua ini posisi pembuat orang yang melakukan kesalahan itu merasa bersalah sekali. Memang bahasanya itu lembut, ini ya. Terus yang ketiga itu adalah 5 posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat 5 posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang kelima posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah ini kita bahas satu persatu ini. Nah, tadi sudah disinggung sedikit bahwa seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Biasanya disuruh misalkan ya ngosek-ngosek atau dengan bilang dikata-kata macam-macam. Nah, kenapa bisa pelan-pelan seperti itu? Nah, ini untuk posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini biasanya gurunya bersifat suara lembut tetapi terlalu menghibah-hibah. Jadi yang melakukan kesalahan itu seakan-akan
kasihan ya gurunya, gara-gara saya nanti gurunya nanti menjadi dimarahi kepala sekolah, gara-gara saya nanti gurunya menjadi tidak enak sama teman-teman guru yang lain. Ini buat merasa bersalah. Terus yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Ya, guru tidak akan menyakiti murid, berupaya, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasif. Itu. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Di sini memantau berarti mengawasi, bertanggung jawab atas orang-orang atau murid-murid yang diawasi. Posisi yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Ini berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini perbedaannya, bahwa kalau penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu memposisikan murid yang melanggar untuk dicap sebagai identitas gagal. Ini untuk yang penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Jadi mencap siswa, mencap murid itu mempunyai identitas gagal. Padahal kita tidak tahu nasib orang selanjutnya, nasib murid selanjutnya. Mungkin pada saat ini mereka belum memahami, belum tergali dengan maksimal potensi-potensi dirinya. Nanti siapa tahu 4-5 tahun yang akan datang, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi jaksa, ada yang menjadi dokter. Nah, nanti kalau kita sudah memberikan cap yang tidak enak, nanti suatu saat bila bertemu dengan murid tersebut, nanti kita akan merasa malu sendiri. Tuh. Sementara untuk yang posisi kontrol guru sebagai teman dan pemantau, ini sudah mencap murid untuk identitas berhasil atau sukses. Tetapi kita perhatikan untuk yang posisi manajer. Nah, itu di situ kita memposisikan murid identitasnya berhasil mengontrol diri, menghargai diri murid sendiri. Kita lanjut. Yang ketiga, selanjutnya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi apabila murid melakukan pelanggaran, kita bukan memberikan hukuman, bukan memberikan konsekuensi, tapi memberikan restitusi. Nah, ini ada langkah-langkah restitusi atau sering disebut segitiga restitusi, yaitu diantaranya yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi tadi identitas murid yang sudah dicap gagal ini distabilkan dulu. Oh, setiap murid, setiap orang, ya, itu tidak harus benar terus. Bahwa kita harus belajar dari kesalahan, sehingga murid yang melakukan kesalahan tidak kok dirinya merasa gagal, tidak dirinya merasa down. Karena dari kesalahan kita bisa belajar. Seperti ikan rinsu itu ya, kalau tidak kotor itu tidak belajar. Nah, itu seperti itu. Terus yang kedua, menanyakan keyakinan. Jadi ketika siswa murid melakukan tindakan pelanggaran, coba ditanyakan, yang kamu lakukan itu bagaimana menurut keyakinan kamu? Sesuaikah dengan nilai-nilai kebajikan? Sesuaikah dengan budaya positif yang sudah kita tanamkan? Nah, kalau belum, kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Divalidasi. Kalau menurut kamu tidak seperti itu, yang menurut baiknya bagaimana? Nanti di segitiga restitusi ini akan terjadi kolaborasi, akan terjadi take and give, akan terjadi istilahnya apa ya, curhat dan solusi dari guru dan murid. Selanjutnya ini adalah
ada contoh segitiga restitusi ketika siswa kelas 8A yang bernama Adinda Amelia itu tidak memakai sepatu tetapi memakai sandal gunung. Untuk di kelas itu sudah saya peringatkan. Tapi ketika mengadakan restitusi, ini saya ambil jam setelah pelajaran usai. Enggak. Demikian contoh segitiga restitusi yang tadi saya paparkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, sudah dengan kerelaan menghadiri acara diseminasi budaya positif yang saya laksanakan. Sebelum acara kita tutup, saya akan mempersilahkan para Bapak Ibu guru untuk barangkali ada pertanyaan dari presentasi saya. Presentasi untuk pertanyaannya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian presentasi budaya positif oleh Ibu Nur Ismiana SPD. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Diberikan kesempatan dua penanya. Siapa yang ingin bisa monggo Bu Eva? Pertanyaan pertama, nanti pertanyaan kedua sinten? Yang kedua Bu Nani. Ya. Monggo Bu Eva ke sini aja Bu Eva. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, dari penjelasan yang dipaparkan tadi mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi, bagaimana tentang model pemeringatan atau perandingan kelas yang dibuat guru berdasarkan hasil belajar atau rapor murid? Terima kasih. Terima kasih Bu Eva, pertanyaannya menarik sekali tentang pemeringkatan. Nah, kepada beliau Ibu Nur Ismiana, monggo langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu Eva berkaitan dengan teori hukuman, konsekuensi dan restitusi, bagaimana pemeringkatan di kelas berdasarkan nilai hasil belajar atau nilai rapor. Bahwa peringkatan hasil belajar atau nilai rapor itu cenderungnya mengacu pada salah satu aspek tertentu, sehingga menurut teori hukuman, konsekuensi dan restitusi, bahwa perankingan kelas berdasarkan hasil belajar atau rapor itu tidak dianjurkan karena mungkin merupakan suatu penghargaan bagi
siswa-siswa yang memiliki peringkat 1, 2, 3, tetapi bagi siswa lain yang peringkatnya atau hasil belajarnya di bawah itu merupakan suatu hukuman. Siswa-siswa tersebut menjadi tidak percaya diri, menjadi menarik diri dari lingkungannya. Padahal sudah kita ketahui bahwa potensi masing-masing anak itu berbeda-beda. Mungkin dinilai akademiknya, mungkin dinilai hasil belajarnya, dinilai rapotnya itu masih kurang beruntung dibanding teman-temannya. Tetapi mereka atau murid-murid tersebut punya kelebihan tersendiri di bidang seni, punya kelebihan sendiri di bidang olahraga, punya kelebihan sendiri di bidang bahasa. Jadi menurut teori hukuman, konsekuensi dan restitusi bahwa perankingan kelas berdasarkan hasil belajar atau hasil raport ini tidak dianjurkan. Demikian Bu, dapat diterima jawaban saya. Terima kasih, demikian jawaban Bu Ana. Sudah jelas ya Bapak Ibu semua? Ya. Berikutnya monggo Bu Nani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya sedikit saja Bu Ana. Dari kelima posisi kontrol guru dalam menanamkan budaya positif kepada siswa, menurut Bu Ana posisi kontrol yang manakah yang paling baik, yang paling ideal yang bisa dilakukan? Mohon penjelasan Bu Ana. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Nani Pujiastuti. Pertanyaan yang bagus sekali. Saya langsung jawab ya Bagus, bahwa dari kelima posisi kontrol guru dalam menegakkan budaya positif di lingkungan sekolah, posisi kontrol yang paling baik, yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Bahwa ketika ketika murid melakukan pelanggaran dari budaya positif, itu kita ada kolaborasi, koordinasi dengan siswa yang membuat pelanggaran tersebut. Nah, jadi nanti ketika siswa kembali ke kelompoknya, ketika siswa kembali ke komunitasnya, siswa tersebut atau murid tersebut sudah menjadi pribadi yang lebih berkualitas, pribadi yang unggul. Demikian jawaban dari saya. Bagaimana bisa diterima oleh ibu-ibu, bapak-bapak semua? Terima kasih. Saya kembalikan untuk penutup acara kepada Ibu Dwi Agustina. Terima kasih sekali Bu Ana, sangat jelas Bapak Ibu. Peran kita sebagai guru, nilai-nilai kita, budaya positif apa yang harus kita terapkan. Mari kita usahakan bersama agar anak-anak kita menjadi lebih nyaman berada dalam ekosistem pendidikan di sekolah kita. Demikian untuk penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Nur Ismiana SPD selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf barangkali dalam menyampaikan ada kekurangan. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bu Nur Ismiana. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pemaparan yang sangat menarik dari Ibu Nur Ismiana SPD, sungguh luar biasa ya, menginspirasi kita semua. Nah, pada kesempatan ini juga ada beberapa pesan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah yang berkenan mengikuti acara diseminasi dari awal hingga akhir saat ini. Sebelum acara kami tutup, kami mohon kepada beliau Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan pesan dan kesannya. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Agus. Ini saya menyambut untuk yang kedua kali. Tetapi sebelum saya memberikan kesan dan pesan pada kegiatan ini yang khususnya untuk Bapak Ibu guru staf tata usaha dan Wabil khusus Bu Ana selaku
pemateri. Saya ingin kita kasih applause dulu untuk Tuhan. Terima kasih. Ini applause yang panjenengan berikan adalah merupakan kebiasaan baik. Kenapa? Karena dengan memberikan applause itu berarti hati panjenengan tertaut pada kebaikan untuk mengakui bahwa seorang yang berbuat baik itu kita harus perhatikan. Jadi ini adalah bentuk perhatian, bentuk dukungan, bentuk support panjenengan kepada Bu Ana. Dan ini merupakan budaya. Kalau ini sudah diulang-ulang menjadi kebiasaan, maka setiap ada orang yang sukses, setiap ada teman kita yang berhasil, jangan segan-segan untuk selalu mengatakan selamat. Jangan segan-segan untuk mengatakan congratulations. Itu adalah budaya positif. Itu salah satu. Baik Bapak Ibu guru dan staf administrasi yang saya hormati, yang disampaikan Bu Ana tadi dalam paparannya jelas-jelas merupakan satu pemikiran yang bersama-sama akan kita renungkan kembali, bahwa sejatinya budaya positif itu harus didasari rasa keinginan kita untuk berbuat. Jadi budaya positif itu tidak bisa menjadi hal yang ujuk-ujuk, tetapi setiap pelakunya dari kita semua harus memiliki rasa ingin melakukan, ingin berbuat. Kalau sudah ada kesadaran itu, maka pasti akan timbul, oh iya, aku kudu berbuat baik, aku kudu ini. Untuk siapa? Yang pertama adalah untuk diri kita, yang kedua untuk masyarakat sekitar kita, untuk Indonesia pada akhirnya. Oleh karenanya, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Bu Ana yang telah dengan baiknya memberikan pemikiran-pemikiran dan ide-idenya untuk bersama-sama didiskusikan di dalam kegiatan diseminasi ini. Dan terima kasih pada teman-teman semua, Bapak Ibu guru dan staf administrasi yang dengan kesadaran untuk senantiasa berbagi pemikiran bersama Bu Ana, sehingga menghasilkan kesepakatan luhur. Inilah yang dinamakan sebagai kolaborasi, karena kolaborasi itu adalah kegiatan bersama, tidak hanya satu orang, tetapi kesepakatan yang dibuat untuk bersama-sama mencapai tujuan bersama. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka insya Allah apa yang didamkan oleh pendiri bangsa ini menjadi masyarakat madani, menjadi masyarakat yang tertata dan berbudaya, insya Allah akan segera terwujud, menjadi Indonesia yang hebat akan segera terwujud. Dan teruslah bersemangat untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, untuk lingkungan kita, untuk anak didik kita, dan untuk Indonesia. Terima kasih, semoga budaya-budaya positif ini selalu terus dihembuskan di lingkungan kita di SMN Negeri 2 Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Bu Ana dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Waruda yang sudah memberikan kesan dan pesan. Bapak Ibu, kita sampai pada penghujung acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Nur Ismiana, Sarjana Pendidikan. Saya selaku moderator, barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup acara pada saat ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih